dari menginjak itu tidak ke situ, muncul, Bang, tidak ke situ. muncul juga orang menginjak Al-Quran sebagai balasan terhadap perbuatannya. Di sini makanya saya tanya, saya minta penjelasan Bang Juma. Tolong jelaskan video yang abang lihat tuh betul-betul abang lihat. Coba berikan komentar di situ. Jangan cuma lihat injak Bible-nya, Bang. Abang lihat videonya, video asli enggak, dan seperti apa perbincangan situ. Nanti baru kita kaitkan dengan Sofiatul. Abang udah lihat belum keduanya? Jangan langsung menghukumi sama, Bang. Loh, yang saya lihat, saya tidak mau masuk ke ranah itu yang saya tahu. Bukan. Kenapa abang tidak mau masuk? Kenapa tidak mau masuk, Bang? Intinya itulah kamu letak keegoisan abang. Loh, Itulah sayang letak saya keegoisan kalau abang. begitu saya minta maaf Tuan Logika, saya minta maaf ya. Mohon saya dimaafkan ya. Berarti, berarti apa Karena yang... saya menuduh Anda yang tidak-tidak. Saya minta maaf. Tapi yang Anda harus tahu, saya marah asal kau tahu. Al-Quran saya diinjak orang. Kau ngerti? Terus ngerti apa itu? hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan saya? Coba lihat baik-baik video si Sofiatul itu. Coba lihat baik-baik video Sofiatul itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang saya lakukan. Malah marah-marah ini gimana ini? Udah. Datang di sini. Kamu apa? Datang sini. Udah babi ini saya turunkan. Ini gimana? Kok nggak bisa di? Kalau kau marah hubungi saya mengatakan kau babi. Udah. Kok nggak dewasa sama sekali sih, logika ini heran deh. HP-nya Abah jatuh di bawah. Kurang ajar kau datang di sini mau ngapain kau biadab? Udah maju mas, saya yang maju. Dasar babi ngepet lu. Kau tidak merasa Al-Quran saya diinjak-injak gara-gara perilakumu, kau masih mau bela diri lagi di sini. Heran deh sama logika. Jadi Kok keras kepala gitu loh. Orang udah baik-baik diterima baik-baik di sini malah. Di sini kau kayak kau yang mau interogasi saya di sini. Hah? Maksudmu apa? Kau mau interogasi saya, sosok ngatur di sini. Terus terang kita jadi malu atas perbuatanmu itu. Perbuatanmu itu asal kau tahu. Ya. Bikin malu. Apa hubungannya orang injak Al-Quran? Karena kau melakukan itu. Kau injak kitabnya orang, apapun narasi yang kau bangun setelahnya. Al-Quran mengatakan tinggalkan orang yang mengolok-olok Al-Quran. Kenapa kau masih ada di komalnya? Berikan bukti, Bang. Berikan bukti bahwasanya beliau melakukan itu karena saya, Bang. Abang lihat dulu konteksnya, Bang. Abang seorang pendebat, tahu. Di situ ada saudara muslim 2 orang. Iya. Kau aku saja, kau injak Bible orang atau tidak? Aku aja. Bukan masalah itunya, makanya dewasa dikit. Kau yang bermasalah. Gitu. Kau injak Bible orang atau tidak? Jawab. Gini, berikan saya bukti bahwasanya ada. Saya tidak perlu. Saya tidak perlu memberikan kamu bukti. Kenapa Anda? Terus kau keberatannya apa? Kau keberatannya apa? Anda menutup diri? Saya nutup diri apa? Kau nginjak kitabnya orang, udah selesai. Saya bukti. Saya tidak perlu kasih kau bukti. Kalau ini fitnah, urusan lu. Laporkan saya. Berikan saya bukti. Berikan saya. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu saya kasih kamu bukti. Saya bertanggung jawab dengan perbuatan saya sendiri. Saya mengutuk keras perbuatan kau itu. Begitu juga dengan. Nah, terus ngapain kau datang sini? Saya mengutuk keras. Kau menginjak kitabnya orang. Selesai kau. Iya, berarti. Jangan kolot, Bang Logika. Apa sih kau itu? Siapa yang kolot? Gitu loh. Kamu nginjak kitabnya orang tidak? Enggak, sekarang gini. Saya tanya samamu, kau injak kitabnya orang tidak? Sekarang saya setuju. Anda mengatakan. Kau jawab saja itu pertanyaan. Kau jawab. Kau ditanya. Kau pun jawab. Kau ditanya injak itu. tidak kitabnya orang? Kau injak tidak kitabnya orang? Ya, sekarang gini. Jawab dulu. Kau injak tidak kitabnya orang? Memijak. Jawab. Saya tanya. Ya udah selesai kita. Oke, sekarang berikan tuduhan Anda, bukti tuduhan Anda. Udah ngaku dia. Walaupun Sofiatul, Softtext itu tidak menginjak Al-Quran berdasarkan videomu, saya sudah katakan dari awal, saya mengutuk keras perbuatan kau itu. Kalaupun kemudian tidak ada hubungannya, faktanya Tuhan yang kemudian memperlihatkan. Orang Kristen juga berani injak Al-Quran. Paham kau? Kamu tidak mau mendengarkan nasihat. Dari awal sudah kunasihatkan. Jangan melakukan perbuatan terlalu jauh.
Udah ku nasihatkan, saya betah-betahin masuk di komalmu. Udah dinasihati, udah diperingatin, bahkan dikasih surat teguran. Masih merasa ponga kau, masih merasa tinggi hati. Bukannya menyadari, inilah buah yang kau panen, yang kau tanam. Buahnya seperti ini. Kamu pikir saya senang Al-Quran saya diinjak-injak kayak begitu? Kau sekarang mau cuci tangan. Orang berani melakukan itu karena kamu yang berikan contoh. Ditanya baik-baik. Nama logika tapi tidak pakai logika. Gimana ceritanya? Kamu mengatakan, aku akan mempertanggungjawabkan sendiri. Aku tidak mengatasnamakan Islam. Kurang ajar, kurang ajar. Nah, sekarang saya naikkan, Banyuma saya naikkan. Jawab pertanyaan Banyuma, jawab. Oke. Nah, Berarti saya jawab tanya pertanyaan, sama jawab. kamu injak kan kitabnya orang? Berarti kalian juga tidak bisa Kamu injak. Sofiatul itu ada sangkut pautnya dengan saya. Jawab. Terlepas daripada Ya. ada hubungannya dengan Sofiantul. Kalian tidak Terlepas daripada itu. Pada Kalian tidak bisa intinya. Terus kalau kami tidak bisa membuktikan berikan kenapa? itu. Oke, kalau tidak bisa membuktikan apa Berarti masalahnya? Anda cuma Jangan di mute, jangan di modal mute. congor. Jangan di mute. Ini siapa yang berarti. mute? Berarti modal congor. Ya biarin aja. Terus kalau modal congol kenapa? Nah, ya sudah biarin saja kalau begitu. Ya udah kau injak lagi lah. Ya sudah kalau gitu kau fitnah lagi lah saya. Saya fitnah apa kau? Ya, Kau nginjak itu- kitab sucinya orang. Ya kamu Itu tuduh fitnah. ya yang dilakukan Sofiatul fitnah. itu berkata itu Urusannya fitnah. saya tidak mau tahu. Yang jelas kau injak kitabnya orang. Tapi Urusannya. Anda menyatakan itu tapi Ya faktanya terjadi. kenapa Orang berani main nginjak mute? Al-Quran. Kenapa mute? Gitu loh. Udah, kau turun saya. Kau pergi Kenapa cebok sana, mute? kau pergi cebok. Turun. Oke, berarti Turun. Udah Banyuma, udah turun nih, udah, stop. Udah. Saya instruksikan kepada polisi, tolong tangkap orang itu. Tangkap dia. Dia sudah menistakan agama orang dengan menginjak kitab sucinya orang. Tangkap. Setuju. Tangkap dia, biar membusuk dalam penjara. Saya mohon Sepakat. kepada netizen Bang Suma yang Polri, tangkap orang itu. Saya instruksikan, tangkap segera. Kurang ajar, bukannya datang sih minta maaf. Udah. Dan saya instruksikan kepada teman-teman di bawah, ya, yang memang sudah tahu seperti ini, segera di unfollow aja si logika Ya, itu. tinggalkan itu. Di unfollow Orang ya, itu. di unfollow teman-teman ya. Teman-teman di bawah Sakit dengarkan ucapan saya, dengarkan ucapan kita, di unfollow, diblokir, Udah bilang. nggak usah ke situ lagi. Betul. Saya himbau kepada umat Islam ya, yang Kesel masih juga saya yang lama-lama. masih bersama kita, saya himbau untuk unfollow dan tidak menonton Komal dia. Bukannya dia minta maaf. Bukannya dia merasa bersalah. Injak kitab. Tidak ada dalil yang bisa kau pakai untuk membenarkan diri kau. Tak ada. Yang paling dihujat di Indonesia ini Bang Suma nih. Siang malam dimaki. Bahkan istri yang sudah meninggal pun dibawa-bawa. Ya, pekerjaan saya dibawa-bawa, dihina, dinista. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk nginjak kitab sucinya orang. Itu buku yang dihormati saudara-saudara kita. Masa sampai apa dalilmu kemudian membenarkan? Oh, Al-Quran diololo. Dungu, kamu kalau dia belajar, orang yang menghina Al-Quran tinggalkan kalau kamu tidak tahan. Tinggalkan. Blok. Jangan kau naik di komalnya. Kalau kau tidak tahan mendengarkan itu, jangan malah kau pertontonkan injak Bible. Ini buah dari pekerjaanmu. Muncul juga orang injak Al-Quran. Terus, kau nak pikir perasaan kita ini, umat Islam, Al-Quran diinjak-injak kayak begitu. Kita mau menyalahkan mereka, toh ada umat Islam sendiri yang melakukan kok. Kita mau menghujat mereka yang menginjak Al-Quran, toh ada dari kita juga yang menginjak kitab sucinya orang. Apa
Apa pembenaran? Itu tidak ada hubungannya. Ya, sekali lagi saya katakan, mohon Polri tangkap orang itu. Itu akan membuat kericuhan di Indonesia ini. Menginjak kitab suci agama lain, apapun alasannya, tangkap. Dia bisa melakukan hal yang jauh lebih berani nanti, jauh lebih sadis daripada itu. Kalau kitab sucinya orang aja sudah diinjak-injak kayak begitu, itu bisa jadi lebih bahaya daripada yang lain. Dulu orang ini sudah mau dimasak sama warga setempat. Kita yang mengamankan dia. Kita yang kasih solusi kepada dia. Sekarang malah berulah. Injak kitab suci agama orang. Kau tahu enggak ya kitab sucinya siapa itu yang kau injak? Itu saudaramu sendiri itu. Itu warga negara sah itu. Agama yang mereka anut, agama yang sah di negara ini. Agama yang dilindungi. Kitab sucinya itu adalah kitab suci legal di negara ini. Kau tahu asal rimbanya dari mana muncul-muncul. Dunia ini apologet. Bikin kotor saja nama apologet Islam. Sip. Datang ke sini bukannya mau bicara baik-baik. Nantang. Malah mau interogasi saya 1000 pertanyaan. Nenekmu kiper. Justru mestinya dia yang ditanya. Nggak ada yang mau dijawab pertanyaannya. Mau sosok ngatur. Sebut nama orang ndak Sopyan. Macam dia tuan guru aja di sini. Sudah begitu dia minta aku ke komalnya lagi. Macam orang penting aja. Assalamualaikum Muda Sondi, Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa, Dr. Sondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya contoh Bang Sondi nasihatin baik-baik, malah difitnah dibayar Kristen, kan kurang ajar itu orang. Nih Bang Sondi ada di sini, betul Bang Sondi? Gini aja Ustaz Sugi, nanti aku minta, ya, dah kita lihat aja lah ntar. Ini bukan delik aduan ya, ini delik umum. Dengan mengasih foto aja itu udah bisa bertindak kok, nggak perlu dilaporkan. Dan Ya, kepada Dinda tolong Juma supaya sama- diinstruksikan kepada Polri untuk nangkap segera orang itu. Ya kita pengen lihat sih sejauh mana sih anak nih sebenarnya. Kita ngasih nasihati nggak dipandang, malah dituduh fitnah. Ya udah betul-betul kita kerjain betul. Apalagi ini kan di Riau kan. Betul. Insya Allah saya besok ke Polda Riau saya besok. Laporkan Dan aja dia- udah langsung. Iya, nanti saya minta ya kepada gurunda-gurunda kalau ada fotonya kemarin nginjak itu dikirim aja. Dilaporkan Sama foto-foto. Videonya ada, videonya. Iya, dikirimnya itu sama video-video dia berpakaian itu, berpakaian itu. Itu maksudnya tuh bukan delik aduan itu, Dinda Juma, itu delik umum. Nggak perlu kita melaporkan, tinggal melihat fotonya aja mereka bisa proses ke itu. Itu aja udah kita lihat aja lah, sehebat apa sih ini anak ini? Kita lihat aja. Udah didiamin, udah kamu itu bicara baik-baik kayak apa lewat WA. Padahal dia tahu nomorku loh. Tahu nomor aku anak itu. Bahkan video itu saya kirim ke Japri dia pada saat saya terima. Saya minta pertanggungjawaban lewat Japri di belakang. Tapi tidak digubris. Sampai hari ini belum dibaca. Coba, saya kirim hari Jumat. Ini sekarang hari apa? Sebelum saya angkat bicara di depan umum, saya udah Japri dia. Hari Jumat itu saya Japri. Ini ada bukti di HP saya. Tapi tidak digubris. Nih, coba saya perlihatkan kepada teman-teman semua. Ini sebagai bukti bahwa saya tidak kemudian melakukan satu tindakan tanpa perhitungan. Nih, ini HP saya nih. Ini bukti nih. Saya minta pertanggungjawaban beliau. Nih. Nih. Ini namanya Taufik Logika. Saya WA hari Jumat. Tuh. Nih. Gak dibaca kan? Masih centang 2. Tapi tidak warna biru. Kalau dia baca, kenapa gak dibalas? Tuh.
Jadi saya bukannya tidak membuka diri untuk diskusi. Jadi teman-teman yang ngajak saya, ayo mari kita di Komal, logika. Ini saya sudah japri dari hari Jumat. Ada dia gubris. Ada dia gubris ini. Nih. Tak ada dia gubris. Sebagai abang, sebagai orang tua, saya mencoba untuk menghubunginya. Tapi ada dia gubris, tak ada. Ini sekarang hari apa? Hari Rabu ini sekarang. Coba lihat. Ini teman-teman, sebagai bukti nih. Aku kirim, saya mau minta pertanggungjawab apa maksudnya video ini. Tapi tidak digubris sama beliau. Udah ditanya baik-baik, udah disampaikan dari sejak dulu, dinasehatin baik-baik. Sejak ada kasusnya kemudian kita teleponan. Ada kasus ketika orang sekampung, satu kompleks marah, masa dia. Kita carikan solusi. Terus dia menggunakan atribut menghina Tuhannya orang. Dan dinasehati baik-baik. Semua orang dikata-katainya. Ini lagi malah. Aku bilang. Anak ini ada saat nanti dia akan semakin melonjam. Terbukti. Sekarang datang-datang di sini. Iya teman-teman. Bukti bahwa kita perhatian sama dia. Aku kirim video itu. Saya tunggu responnya. Saya tunggu apa klarifikasi anak ini. Tak ada sampai sekarang. Malah buka Komal di mana-mana, bikin gaduh di mana-mana. Gak boleh, gak boleh. Kitabnya orang gak boleh kita injak. Gak ada dasar pijakan yang membolehkan itu. Ya. Jadi mohon Polri tangkap orang ini, dan kami juga mau Sopiantul itu ditangkap. Sopiantul itu masih di Indonesia. Dia bukan di luar negeri. Masa teroris bisa diambil orang yang kayak gini aja, mantan TKW, masa nggak bisa kemudian ditangkap? Dia di Indonesia itu. Saya yakin sekali. Apa tanggapannya Bang Zuma kalau ada orang naik Komal yang membenarkan karena katanya ada sebab dan ada Nggak ada sebab akibat, nggak ada. Pokoknya injak kitab sucinya orang, apapun alasannya itu salah. Betul Gurunda, sepakat. Tadi pagi padahal saya sudah masuk ke Komal dia Gurunda, bermaksud supaya udahlah, maksudnya nggak usah terus kok malah dia ngejar-ngejar terus. Iya. Saya minta tolong omongkan sama Bang Zuma begini dan begitu, nanti malam saya tagih ya Bang Ardi loh. Terus tadi malam tanya saya, barusan naik jam berapa tadi kan? Saya naik di komennya siapa, dia naik juga. Gimana Bang Ardi? Tadi kan udah janji ke saya. Loh, ya saya nggak bisa ngasih keputusan. Ini kan atas nama API. Masa saya ngomong atas nama API berdasarkan pikiran saya sendiri? Salah dong saya. Gitu masih ngeyel aja Gurunda lu. Ini waras nggak sih orang ini? Heran saya ini. Orang sakit. Padahal maksud saya bicarakan dulu di belakang sama guru-guru saya. Keputusannya gimana nanti tak omongkan. Gitu loh. Ternyata Gurunda Zuma udah WA duluan. Nah, kenapa nggak dibales? Iya, intinya orang ini ya, dan juga Sopiatul harus dapat ini, efek jerah dari perbuatan mereka berdua. Dua-duanya harus ditangkap. Jangan cuma satu, tapi dua. Biar jadi pelajaran. Jangan terlalu gegabah. Ingat kalau bertindak, kalau Anda punya anak, Anda punya bini, ya janganlah lepas kontrol. Jangan sok jagoan. Jangan sok intelek. Kalau masih ada anak yang mau dinafkahi. Ya, kalau tidak mau mati di medan perang, pikir-pikir dulu. Kalau masih ada anak, ada istri masih kecil-kecil, belum bisa mati di medan perang, pikir dulu, jangan ego. Dinasihatin sama orang tua itu dengar. Jangan sok pintar, jangan sok cerdas, jangan sok bener, jangan sok jagoan. Semua orang mau ditantang, tulis di Komalnya sendiri, Suma, kau kenapa? Udahlah, inilah akibatnya. Ya. Inilah akibatnya, udah kau makanlah itu. Saya minta kepada aparat segera selesaikan orang ini. Tangkap. Udah aku bilang kan samamu. Dua-duanya harus ditangkap. Nanti besok saya langsung telepon jenderalnya.
Mabes Polri. Sepakat, sepakat. Biar kau gigit itu, kau gigit kau punya kuku itu sendiri. Ngajar. Bang, aduh bang, jangan dulu bang. Nggak ada nasihat yang saya mau dengar malam ini. Oke? Udah Iya, nggak usah nasihatin Dewa saya. paham Kalau sih, mau Bang. nasihat nggak usah. Pokoknya saya nggak mau Dan. tahu orang itu harus masuk ke jeruji besi. Udah selesai. Oh ya Allah, ya Rabbi. Udah nggak apa-apa, biar dia rasa. Besok saya akan telepon ya teman-teman saya jenderal Mabes Polri. Orang ini harus diselesaikan. Sok jagoan biar dia tahu rasa dia berhadapan dengan siapa. Oh ya. Gak ada, nggak usah, turun aja. Nggak usah sedih-sedihan di sini. Gak ada sedih-sedihan. Turun. Bukan bang. Ya udah tuh, oke lah. Dewa minta Iya, maaf ya. turun. Ya udah. Dewa tadinya mau cerita dulu latar belakangnya. Dewa Nggak minta ada maaf cerita latar karena Dewa belakang, berusaha nggak untuk ada. menjembatani. Gak perlu dijembatani Bukan orang begini bang. kayak gitu. Dewa kan tadinya Orang apa mau dijembatani kayak gitu? Kan Baik, saya kan sendiri Dewa- yang datang ke Komalnya waktu itu nasihatin kan. Dia nggak mau mendengarkan. Malah udah sonti Betul. juga dibilang-bilangnya waktu Betul. itu kan. Malah dianjing-anjingin kan teman-teman yang lain. Enggak. Maksudnya begini bang, tadi kan Dewa sendiri tidak tahu lah permasalahannya bang ya. Cuma kan Dewa di sini berusaha pengen apa sih logika ini mengakui lah gitu kesalahannya dan dia memang depan Dewa itu mengakui. Tapi kenapa setelah naik ke sini ternyata rubah lagi gitu kan? Kenapa jadi seperti ini? Kenapa jadi runyam seperti ini? Gitu maksud Dewa itu. Dewa jadi ikut nyesel. Kenapa Dewa harus menjembatani gitu kan? Tahu seperti ini Dewa mendingan diam gitu kan? Mendingan Dewa diam, mendingan Dewa tidak mau ikut campur gitu loh, Bang. Udah Ternyata loh, kan Dek. jadi seperti ini ya. Hari Sudah. Hari Jumat saya terima informasi itu, hari Jumat itu juga saya langsung japri beliau. Lihat sendiri kan, ada di Gubris kan enggak? Ya, Nah, saya hargai Dewa niat tidak tahu, baiknya. Bang. Tidak tahu. Iya, saya hargai niat baiknya Dinda Dewa langsung nelpon, japri segala macam. Saya hargai itu. Saya sangat menghargai itu. Dan saya melakukan ini pun ya supaya cerminan saya mengutuk kemudian tindakan terhadap orang-orang yang menginjak kitab suci Al-Quran dan juga kitabnya orang Kristen. Ya gitu. Iya. Sama kayak gini Dewa, hari itu waktu dia berpakaian joget-joget itu kan, abang kan nelpon dia itu. Nelpon, abang bilang ingatin. Sampai ditantang, sampai ngomong gini, kau tahu apa kau hukum Sondi? Masya Allah coba. Sampai oke lah dia ngomong seperti itu, mungkin abang nggak bang diamin. Ada satu kalimat dia itu, kau dibayar berapa sama hotel untuk menyuruh aku berhenti? Coba bayangin Dewa itu. Dan anehnya, malah dinaikkan, diceritakannya di Komal coba. Aku diancam sama Muslim sendiri. Dia sengaja ngambil itu untuk ngambil simpati. Kasihan hati aku dilaporkan sama Muslim sendiri. Memang waktu itu aku ancam. Aku ancam. Cuma setelah itu berpikir, kasihan nanti anak istrinya. Kalau untuk mencari dia tuh gampang di Rohul. Ya kan, apalagi dia punya nomor handphone. Gampang tuh dilacak. Rio berapa besar sih? Mak waktu itu nggak tindak lanjuti, anak istrinya nanti gimana. Tapi udah kayak gini nih, awak memberi nasihat dia tuh melalui handphone, beri pandangan, dinaiknya di Komal, diceritain di Komal. Itu gimana itu? Dinda Dewa kau seperti itu, sampai abang dibilangnya, ngerti apa kau tentang hukum Sondi? Berapa kau dikasih hotel untuk nyuruh aku berhenti ngomong? Coba bayang kayak gitu coba. Masya Allah. Itu dicerita di Komal malahan. Itu nggak waras Bang Dewa. Gitu itu nggak waras. Baik, intinya sih Dewa naik ke sini, Dewa mau minta maaf ke Bang Juma ya. Karena Dewa berusaha untuk menjembatani. Ternyata apa yang diomongkan sama dia mau mengakui akan kesalahan tindakan dia itu jadi runyam seperti ini. Dewa merayu ke Bang Juma. Wallahi Dewa merayu ke Bang Juma berapa kali. Ayolah Bang, ngobrol dulu Bang, ngobrol Betul. dulu. Iya, betul, Ya kan? Dan ternyata Bang Juma bilang, ya sudah, naik di Komal sahabat Juma saja. Nanti kita ngobrol di sana. Nah, akhirnya Dewa amanatkan itu. Dewa amanatkan, tapi ternyata kok jadi seperti ini gitu kan. Jadi runyam seperti ini. Jadi urusan kecil ini
bagi Dewa besar sih ya. Urusan besar ini bukannya diperkecil, malah yang ada diperbesar. Kan kalau kita punya masalah, urusan besar kita perkecil, urusan kecil kita tuntaskan. Itu yang benar gitu kan? Tetapi Benar. ternyata makin runyam aja gitu loh Bang. Dewa sendiri jadi nyesel. Kenapa harus seorang Mahadewa ikut campur gitu kan? Untuk urusan ini. Tahu seperti ini Dewa nggak mau. Mendingan Dewa tidak. Dan memang ada kata-kata sombong ya dari Bang Logika juga bilang seperti itu. Itu Dewa nyatakan itu adalah sombong. Ketika kata-kata tidak bisa menyadarkan diri dia, musibah yang akhirnya nanti akan menyadarkan dia. Jika itu juga membuat dia tidak sadar, maka kematianlah yang akan menghentikan keras kepalanya. Dan setelah itu penyesalan yang ada. Itu sudah pasti seperti itu. Tapi ya gimana tuh Dewa juga bingung mau bicara apa gitu kan. Tadi Dewa diusir sama Bang Juma, Dewa sedih Bang. Sumpah, turun kamu, turun. Sedih Dewa itu Bang. Seorang kakak sendiri mengusir seorang adik gitu. Ya Allah, ya Robi, kata Dewa teh. Kalau misalkan toh yang ngusir yang lain nggak apa-apa. 5 orang yang Dewa hargai ya Bang ya. Selama Dewa diskusi, yang tulus ini orang Bang. Yang pertama Bang Juma, yang kedua Ustadz Tahta, yang ketiga Unggul Sudrajat, yang kelima Ardiansah, dan yang keenam Alwan. Selain itu Dewa nggak ada Bang, nggak ada. Itu orang yang Dewa hargai, ya. Selama Dewa diskusi, Dewa sakit kalau misalkan Istighfar Bang Dewa. diusir sama Bang Juma, sama Bang Ardiansah, sama yang lain diusir nggak apa-apa. Saya Nggak apa-apa, kupikir silakan. tadi kupikir Usir kau mau Dewa. bela dia. Lagian kau tuh udah tahu aku emosi lagi. Nggak ada, mana ada. udah Mana ada Bang bela Dewa. dia, Bang? Istighfar, Abang Bang biasanya Dewa. kan kalau abang emosi biasanya ke Dewa cerita, wah kalau saya emosi saya langsung ngintip orang mandi Wak. Iya, Saya kalau cocok lah emosi itu. Wak, jemuran orang saya ambil. Nah sekarang kenapa? Kenapa ngusir Dewa gitu kan? Ya Allah kata Dewa teh ini. Bukan disuruh usir orang, disuruh turun. Usir itu Juma keluar. lagi yang ngusir Dewa. Keluar. Turun Aduh, beda. bunuh diri juga Dewa Turun nih, itu Bang. turun, jongkok maksudnya. Kalau usir itu keluar. Kau nggak ngerti bahasa aja. Udah Bang Dewa. Udah, cukup. Udah. Masalah tangkap aja pembicaraan. Udah. Udah ngamuk suaranya kayak petir. Iya. Aku kira hujan di sini. Taunya gurunda ngamuk Ikhwan. Tapi ya Sabar Bang Dewa. Dewa sih Anakku aja. Dewa sih berharap anakku aja masih yang bisa 500 meter dari masih rumah. bisa Tunggu, diperbaiki tunggu. lah ya. Anakku yang 500 meter nongkrong sama temannya pada berlarian ke rumah. Abah kenapa? Ngamuk semua mereka. Ada yang ngambil panah, ada yang ngambil pistol, ada yang ngambil ini. Enggak ada apa-apa. Apa? Ada? Enggak ada. Santai aja. Oh, kirain. Warga di sini udah pada ngumpul tadi. Ya Dewa, tapi Dewa sih berharap Bang tetap masih bisa diperbaiki ya. Itu sih harapan. Wah, Tapi Gurunda, kalau tidak bisa masih ya sudah ngebela nggak logika, Gurunda. apa-apa. Soalnya kan kita Siksa. tahu Eh, Turun Dewa, turun. bukan ngebela. Berharap bisa diperbaiki Ada lagi. itu Bang Logika udah Bang Dewa udah kita coba Ya kan? berkali-kali nggak. Setelah diperbaiki baik ya sudah kalau seperti itu ya. Karena kan Dewa tidak tahu kalau Bang Juma itu ternyata pernah nge-WA dia. Dewa tahu Bang Juma bijaksana. Pasti kenapa pada saat itu logika kenapa nggak balas WA Bang Juma gitu kan? Mestinya dia balas. Mestinya disitulah yang namanya tabayun. Tetapi memang tidak ada niat untuk tabayun, tidak ada niat untuk membuka gitu kan? Ya sudah, akhirnya jadi seperti ini. Kalau Dewa sih Dewa serahkan ke Bang Juma. Tetapi harapan Dewa pengen bisa diselesaikan. Masalah yang tidak ada selesainya, serumit apapun masalah itu, andaikan kita mau berdiskusi, tetap masih ada jalan keluarnya. Kalau kata orang pintar mengatakan, if the God close the door for his people, the God surely open the window. Jika Tuhan menutupkan pintu untuk umatnya, Tuhan tetap akan membukakan jendela. Kan membukakan jendela. Jadi serumit apapun jalan keluar itu, kalau tidak bisa menggunakan yang namanya ini lagi latihan bahasa Inggris, aduh gimana sih? Inggris dulu ini, ya. Nah, terus kalau misalkan toh Sopiatul tertangkap nih ya, kalau dikawinin sama Bang Juma gimana? Nah. Ini sih permintaan Dewa ya, Setuju. supaya bisa damai gitu. Setuju.
Oh, sudah lihat mukanya segi 4 begitu kamu tega gitu ya. Aku sudah jarang tidur. Apa gak Bawa tega tenaga orang nenek-nenek pakai kutang pun diserahkan ke Bang Juma. Tapi nggak apa-apa, aku ada hadiah buat Bang Dewa sih. Udah Namanya kembali ke Bu topik. Yuni. Apa itu? Bu Yuni gimana? Mending himbau kepada pemirsa bahwa akun logika ini jangan ditonton, nggak perlu diblokir. Itu aja. Satu. Ya, Dua. teman-teman. Kedua, Betul. justru kalau kita tidak ya, Mengambil tindakan. justru kalau kita setuju dengan perbuatan si logika ini, apa kata orang sebelah? Artinya kamu membela penista. Justru ini kami mengutuk keras tindakan logika ini menginjak kitab suci orang lain. Itu kami semua setuju mengutuk keras tindakan itu ya. Betul. Sepakat, sepakat. Nah, itu dia. Itu intinya sebenarnya di sana. Gak perlu yang lain-lain. Sekali lagi kita ngeluarkan statement di sini. Silakan Bang Juma mengomandoi kami bahwa perbuatan seperti itu kita kutuk. Silakan. Iya, dari awal kan, dari video pertama saya setelah saya kesal, Japrian saya nggak dibalas dan seterusnya, ya lagian juga netizen banyak yang ngejapri kok kita diam aja gitu. Padahal saya mencoba untuk membangun komunikasi, ingin pertanggungjawaban. Kenapa ada yang seperti ini? Ya. Tapi ternyata nggak digubris. Itu makanya saya mengatakan ya sebagai ketua pembina API Apologet Islam Indonesia mewakili teman-teman semuanya mengutuk keras tindakan-tindakan seperti itu. Terlepas apapun yang kemudian melatar belakangi, intinya tidak ada alasan untuk membenarkan itu. Jangankan di depan umum, di rumah sendiri, kita sendiri, di dalam kamar ngambil Bible untuk kita injak, itu untuk apa? Apa tujuannya? Apakah ada dianjurkan dalam agama Islam? Tak ada. Apa manfaatnya? Gak ada. Yang didatangkan itu hanya musibah, celaka besar. Buktinya apa? Tuh orang sudah nginjak Al-Quran juga. Kalau kemudian mengatakan apa buktinya dia menginjak Al-Quran karena saya, kalaupun tidak ada buktinya kita sudah melihat orang menginjak Al-Quran secara terang-terangan kayak begitu kok. Terlepas dia sebelumnya melihat kitabnya diinjak ataupun tidak, faktanya itu sudah melukai kita. Dan kita ingin mengutuk tindakan beliau, tetapi saudara sendiri juga melakukan. Terlepas daripada ada hubungannya, Sofiatul tahu kamu menginjak Qur'annya, kitabnya atau tidak. Yang pastinya pada saat umat Islam ingin kemudian melakukan satu tindakan, kan umat Islam akan mengatakan, "Oh, saudara kita sendiri kok yang melakukan itu." Jadi apa? Serba salah kita jadinya. Kita ingin mengutuk perbuatan Sofiatul, loh saudara sendiri menginjak kitab sucinya orang. Jadi apa yang terjadi kemudian? Pembiaran. Jadi iman ini semakin menipis dikarenakan gira kita semakin menipis kemudian untuk berjuang. Kenapa? Karena orang menginjak Al-Quran kita nggak bisa marah. Kalau kita marah sama Sofiatul, kita juga harus marah sama saudara sendiri. Tidak ada alasan itu. Hari ini kita kemudian saling memaafkan boleh, tapi hati ini sudah terlanjur luka. Al-Quran diinjak oleh orang, kita ingin ngamuk, kita ingin melampiaskan kekesalan itu. Tetapi apa yang terjadi? Saudara sendiri seiman menginjak kitab sucinya orang. Bukan alasan karena Anda kemudian dia menginjak Al-Quran, tidak. Yang menjadi alasannya adalah kita ingin mengambil tindakan. Tetapi begitu kita mengambil tindakan untuk Sofiatul, maka wajib hukumnya juga kita mengambil tindakan untuk saudara. Karena Anda juga melakukan hal yang sama. Umat Islam mau marah, umat Islam mau mengamuk, mau melaporkan, mau mengutuk keras. Tapi apa yang terjadi? Orang akan mengatakan, loh saudaramu sendiri kok. Kau tutup mata terhadap saudaramu yang menginjak kitab suci kami. Sementara saudara kami menginjak kitab suci kalian itu, kalian ngamuk. Tapi saudaramu menginjak kitab suci saya, kamu tertawa. Jadi bukan karena dia tahu ataupun tidak tahu, bukan. Bukan. Tidak ada hubungannya. Kalau Anda berpikir itu alasannya, terlalu nihil pengetahuan Anda. Wawasan Anda kecil, percuma menggunakan nama logika kalau begitu.
Ya, tak ada hubungannya. Apakah abang bisa membuktikan? Apakah Suma bisa membuktikan bahwa dia menginjak Al-Quran karena dia melihat saya? Bukan itu masalahnya. Masalahnya sekarang kita ingin mendesak orang untuk kemudian menangkap si Supiatol. Tapi kamu harus jadi korban juga. Sementara kau punya anak, kau punya keluarga, anak-anakmu masih kecil. Kami ingin melindungi anak-anakmu dengan tidak melaporkan Supiatol. Tapi hati kami sakit, kitab suci kami diinjak-injak. Kami ingin melaporkan, kami ingin ngamuk. Tapi saudara sendiri yang melakukan itu. Nah, kami ditahan, perasaan kekeluargaan, perasaan kemanusiaan. Anakmu masih kecil-kecil. Tapi kamu yang minta. Kamu yang mau, ya terpaksa terjadi kayak begini. Apa sih susahnya berdebat aja, bawa data aja. Kalau kamu nggak sanggup kemudian mendengarkan hinaan olo-oloan mereka, turun dari komal mereka atau kick dari komal Anda. Selesai perkara. Ngapain harus kamu ikuti emosimu dengan kau injak kitab sucinya orang? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terus kebanggaan apa yang bisa kamu lihat? Kebanggaan apa yang bisa kamu petik? Coba. Siapa yang kemudian membenarkan itu? Ulama membenarkan kau injak kitab sucinya orang? Nggak mungkin. Negara ini membenarkan? Tak mungkin. Tak ada yang membenarkan itu. Tak ada. Nah, inilah yang diperlakukan orang terhadap kitab suci kita. Sekarang berapa banyak umat Islam yang terlukai dengan perbuatan Supiatul itu? Mereka semua ingin marah. Tetapi semarah-marahnya kita, orang akan mengatakan, "Loh, saudaramu juga kok injak kitab suci kami." Jadi yang tadinya kita kemudian gerahnya sampai ke ubun-ubun karena memikirkan cinta samamu orang satu orang ini, jadinya kayak begini. Melempem. Tapi karena saudara datang ke sini, bukannya datang mau memperbaiki, tapi datang untuk menginterogasi kemudian. Ya udahlah, saya pun udah minta maaf kan. Cara saya salah, saya udah minta maaf samamu kan. Nah, mau tidak mau ya, dua-duanya harus ditindak dengan tegas. Satu ditangkap, harus dua-duanya ditangkap. Gak boleh satu aja, harus dua-duanya. Kalau perlu, kasih satu sel mereka ini. Mereka biar tahu. Agama tidak bisa dibuat main-main. Mau berdiskusi, diskusi aja. Mau berdebat, debat aja. Tapi dengan menggunakan logika-logika yang bisa diterima dengan data yang ada dalam Bible, data yang ada dalam Al-Quran. Ada yang menyeleweng dari sana, tinggalkan. Anda boleh keras, yang penting Anda bertanggungjawabkan apa yang Anda narasikan. Tapi jangan sampai nginjak buku yang disucikan saudara kita. Ya Allah ya Karim, di manalah logika sehatmu, Bung? Sesempurna apakah ente? Sebenar apakah pribadi ente itu? Sudah sehebat apakah Anda ini? Sampai kitab yang dianggap suci saudara-saudara kita pun rela kamu injak. Ya Allah ya Karim. Saya aja nih apologet udah puluhan tahun, hampir 20 tahun saya berapologet. Saya tidak ada niatan sedikit pun untuk menginjak kitabnya orang. Bahkan kitab-kitab saya tuh, berapa kali harus kubilang, kitabnya orang Kristen itu kusimpan di dalam lemari. Nih ya, aku kasih lihat teman-teman sebentar. Jangan Anda pikir, wah teori aja itu. Nih, kubuktikan nih. Kitabnya mereka aku simpan di dalam lemari. Aku balik kameranya ya, teman-teman. Nih. Nih, lihat. Ini lemari. Ini lemari kaca nih. Ini Al-Quran. Ini kitab-kitab suci saya di atas. Ini Bible. Ini Bible saya ini. Bible semua ini. Ini Bible. Mulai dari tahun 30, 40-an ini. Bible semua ini. Dalam lemari kaca aku simpan. Aku hargai ini. Kenapa? Ini kitab sucinya orang. Ini kepercayaannya orang. Kita harus hargai kepercayaannya orang. Nih. Bible. Ini Bible semua. Bible. Nih. Bible. Semuanya Bible. Bible semua nih. Nih Bible ini semua. Nih. Pelajaran Bible semua nih. Tuh. Tidak ada di lantai ini, nggak ada.
ini tempat saya diskusi nih. Nggak ada. Nah, mana ada? Buku-buku di sini. Nah, paling ini piring. Ya. Karena biar bagaimanapun di dalam Bible itu ada nama Allah tertulis. Kamu injak, kamu sadar enggak tuh? ALLAH. Itu apa? Sadar enggak dia tuh? Itu ada nama Allah di dalam. Kamu injak. Aduh, udahlah. Silakan diambil alih yang lain ya. Saya minta maaf kalau saya harus keras dengan tindakan-tindakan seperti itu ya. Saya memang tidak suka. Itu aja intinya. Silakan dilanjut. Baik Bang, Dewa izin pamit juga kepada semuanya. Tapi sebelum pamit, Dewa boleh iklan sebentar ya, Bang Juma ya? Boleh, boleh. Izinkan ya. Baik, siap. Terima kasih Bang Juma. Sebentar, Dewa balik dulu kamera. Minta dibesarkan host, bisa sebentar? Nggak lama kok, paling 3 jam dibesarkan. Ini Dewa jualan tas ya. Kalau ada yang minat, silakan hubungi Dewa. Ini tas Tas apa kerupuk. itu? Tas kerupuk, Bang. Ini tas Bukan yang semen, Kongguan. bukan yang semen. Yang semen ada, Abang mau Dewa kasih kok. Kalau mau Dewa kirim. Ini bantal, jenis bantal guling. Cantik loh itu. Ya, Nah, untuk simpan HP kan? Laptop. ini apa sih? Laptop nggak bisa Bang, kecil ini. Ini daun pisang. Daun pisang ini 3 dimensi, kayak yang bener daun pisang. Ya. Mantap. Bisnis. Bukan sendal lagi ya. Ini- Kayak bisnis kita dulu. Sendal juga masih Bang, Masih. masih. Ini ikan goreng kesukaan, tahulah kesukaan siapa? Masih Bang. Insya Allah habis Lebaran Dewa buka nanti Bang. Oh, Ini ikan siap. goreng kesukaan ini ya, kesukaan Tuan itu. Kalau ada yang Tuan minat Yonatan. silakan japri aja ke Dewa ya. Nggak usah malu. Cek harga Bang, cek harga. Ini ya, Itu tas Bang Dewa ya. harga tas. Ini tas, bisa tas. dipakai ke kampus ini. Harganya 120.000 harganya. Ini Murah-murah. modalnya 120.000. Mau ngelebihin berapa terserah. 120.000 Iya, dapat mau semuanya ngelebihin. itu maksudnya. Wah, bunuh diri atuh Dewa. Oh. Gimana sih? Satu, Bang. Oh, satu, Satu lanjut. doang. Ini mungkin Bang Juma nggak punya bantal di rumah. Nah, ini bisa dipakai bantal juga, itu Bang. diisi isinya es luas sekali, balok, Bang. Bisa isi es balok untuk biar empuk tidur ya kan? bisa. Gitu. Bisa Bang, batu bata kalau nggak. Bata merah boleh itu. Nah, ini ya. Masya Allah. Nah, ini kalau ada silakan. Dan Dewa izin Bang Juma boleh nggak Dewa pinjam uang 100.000 nanti Bang? 100.000. Boleh dong. Dewa insya Allah Dewa ini komitmen kok. Kemarin aja Dewa pinjam 50.000, batas 25 tahun, belum ada 25 tahun sudah lunas Bang. Baru 10 tahun udah lunas. Ya. Iya, iya. Itu ingat, mungkin, Bang. masih ingat tuh. Cicilnya 1.000 per hari ya kan? Nggak bercanda Bang, bercanda ya. Nah ini aja, mungkin itu aja dari Dewa. Terima kasih Bang Juma. Sekali lagi Dewa minta maaf kepada semuanya. Dewa minta maaf. Dewa tidak bermaksud untuk mengadu antara Bang Juma sama Bang Logika. Tidak, berusaha untuk menjembatani saja. Cuma karena memang salah, Dewa sudah merayu Bang Juma. Bang Juma sudah membuka hati. Ternyata Bang Logikanya seperti itu ya, tidak membuka hati. Oke, terima kasih pada semuanya. Jaga hati selalu. Tidak bisa jaga hati, minimal kayak Bang Handi jaga lilin di rumahnya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Dibilang jaga lilin Bang Andi. Aduh, Masya Allah. Sekali lagi saya himbau ya kepada yang suka buka-buka komal, Assalamualaikum siapapun itu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya Bu.
Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget banget baru mau tidur di DM sama teman-teman ada 3 Bentar orang Bunda, bahasanya bentar Bunda. logika Bentar. ya. Bentar Bunda. Lanjut Bang Andi. Bentar. Lanjut Bang Andi. Bentar. Lanjut Bang Andi. Didengarin dulu sela-selanya Bunda baru bicara kan gitu. Mm-mm. Ini kan ada Boleh. yang bicara. Iya. Jadi dihimbau kepada saudara-saudara muslim berikan efek jerah kepada si logika ini karena akibat ulah dia di luar sana ya banyak yang berbalas pantun termasuk Sofiatul itu. Untuk itu dihimbau siapapun ya silakan jangan nonton komal dia, kalau dia live sepikan aja. Kalau terlanjur berteman ya unfollow aja udah. Supaya dia beri efek jerah saja. Artinya efek jerah secara sosial dulu ya. Yang jelas secara hukum insya Allah akan ditindaklanjuti. Sepikan komalnya. Itu sih dari imbauan dari kami di sini. Silakan Bunda, lanjut. Oke. Sangat saya kaget banget pas sampai di sini mendengar omongan logika bertolak belakang dengan masuknya dia ke room singa 4 apa 5 hari yang lalu, nggak salahnya itu ada Bang Ardiansah ya, lupa saya. Jadi pada saat itu ada 4 orang yang mendukung dia termasuk saya. Saya mohon maaf banget kepada semua karena pada saat awal memang saya sangat marah sekali dan saya nggak pernah mau masuk. Saya juga nggak berteman dengan dia di room dia. Nggak pernah masuk ke sana walaupun ada diundang gitu, saya nggak pernah masuk ke sana. Satu lagi, kemarin itu 4 hari yang lalu itu dia memelas bertolak belakang dengan apa yang dia sampaikan yang terjadi hari ini di sini. Jadi waktu itu sampai saya menawarkan untuk membantu dia di mana tinggal ini segala macam karena dia bilang bahasa dia dipaksa untuk melaksanakan menginjak Bible oleh orang-orang oleh Oten begitu. Jadi saya dan teman-teman yang 4 lain itu mulainya yang bertiga saya akan bantu, saya pengacara ini segala macam katanya. Saya diam aja di dalam itu, dia masuk. Lupa saya nggak salah ada Bang Ardiansah, setelah itu beliau keluar. Jadi saya akan cabut kalau ada logika di sini sekarang Bunda akan cabut untuk membantu atau segala macam terkait Anda. Dengan cara Anda masuk tadi itu dengan apa yang Anda sampaikan di sini, Bunda cabut untuk membantu Anda baik di tingkat Polda Riau, kebetulan di sana itu ya ada keterkaitan dengan Bunda baik di Mabes segala macam, saya cabut untuk membantu logika. Kalau caranya begitu karena sangat bertolak belakang apa yang Ananda sampaikan di sini tadi. Saya mendengar dari awal waktu Bang Sondi, waktu itu kami rapat untuk pembentukan api sumbar. Bang Sondi ada di atas satu room sama saya. Dia memaki-maki Bang Sondi keluar, langsung keluar ada telepon dari dia. Hanya itu yang saya tahu kondisi logika ini gitu. Jadi untuk selanjutnya saya nggak tahu perkembangan, tiba-tiba dia hadir di dalam ini memelas di dalam roomnya Singa Allah. Dia memelas begini segala macam alasannya ya kita terima gitu. Ada beberapa orang itu yang membantu dia, jangan khawatir kita akan bantu ini segala macam. Akhirnya saya ikut nimbrung, oh kalau begini perlu dibantu ini. Yang terpikir saat itu hanya itu. Tetapi hari ini saya tekankan lagi saya tidak ikut dan tidak akan membantu logika. Hanya sekian Bang Zuma. Semuanya, abang-abang, Bang Hendi, Ustadz Sugi semua. Hanya itu yang akan saya sampaikan. Bang Sondi, saya turun. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nambahi ya Gurunda. Makasih ya Bunda, sehat selalu Bunda. Izin menambahi Gurunda. Iya. Terkait hal ini teman-teman ya. Teman-teman khususnya Komal-Komal API yang terafiliasi di API, baik itu Komal Muhammad Aji, Wan Abi, Blokir Permanen dan semuanya, berhubung telah ditetapkan tadi seperti itu, maka
komal-komal berafiliasi API dilarang menaikkan logika. Seperti itu gurunya? Iya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Tolong diingat-ingat. Sekali lagi saya sampaikan, dilarang menaikkan si logika kemanapun juga di komal afiliasi API. Jadi seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf atas gangguannya sedikit. Lanjut Gurunda Zuma. Iya, terkait kepada Bundo yang tadi ya, Bundo dan siapapun kemudian kalau bantuannya itu bersifat materi, itu jangan dihentikan. Mohon ya, karena biar bagaimanapun beliau punya anak kecil dan kita tahu sebelum beliau seperti ini kan saya dekat sama beliau dan saya ngerti tentang, ya setidaknya ngerti tentang dia lah. Mungkin adik-adik di sini ngerti lah kalau saya sudah ngomong kayak gini. Jadi hal-hal yang masih sifat materi untuk keluarganya beliau, untuk jangan dihentikan ya. Biar bagaimanapun ada anak-anak kita sama dia. Tapi mengenai pribadinya orang ini, kalau misalnya seperti bantuan hukum itu dihentikan. Tapi kalau bantuannya itu sifatnya material untuk anak-anak, untuk keluarganya, mohon supaya itu jangan, niatan baiknya itu jangan dihentikan. Untuk bantuan hukumnya silakan aja, tapi untuk kemudian membantu perekonomian anak-anaknya khususnya, yaitu saya mohon untuk jangan dihentikan. Silakan teman-teman yang selama ini membantu beliau, jangan dihentikan untuk membantu secara materi, tapi untuk Luar biasa. terkait dengan bantuan hukum, terkait kesalahan beliau, ya hukumlah beliau. Kita jangan menghukum anak-anaknya. Oke? Jangan hukum anak istrinya, hukum dia yang sudah melakukan penistaan berlebihan terhadap agama saudara kita. Begitu juga dengan Supiatul, tolong pemerhatian penegak hukum untuk ini jangan dianggap main-main. Kalau bisa ya, ini benar-benar ya kita percayakan kemudian kepada Uda Sondi untuk mengambil tindakan secara nyata terkait dengan tindakan dua orang ini. Tapi kalau bantuan untuk materi terhadap anak-anaknya, mohon untuk jangan dihentikan, karena biar bagaimanapun anak beliau ini juga adalah anak kita. Saya kira begitu dari saya, teman-teman sekalian. Silakan. Kalau saya tambahin dikit ya. Iya, Bang. Izin dulu kepada teman-teman Kristen yang suka buka komal, ya mohon juga mengambil sikap dong. Seperti yang sikap kami mengutuk keras tindakan si logika itu yang menginjak kitab suci orang lain. Ya, koma-koma sebelah ini belum ada yang mengeluarkan statement bahwa mengutuk tindakan Sopkatul itu. Bahkan di luar sana itu malah didukung oleh mereka. Ya inilah indahnya umat Islam. Siapapun yang melanggar hukum tidak boleh kita mendukung sembarangan. Kita harus kutuk itu. Nah, sebelah ini kan kurang asam, malah mendukung. Tidak ada satu statement dari mereka mengutuk tindakan Sopkatul seperti itu. Silakan. Beda Bang Hadi. Yang bisa gitu ini cuma tadi, yang waras. sedikit Bang. Tadi saya baru mendengarkan di komalnya logika ya. Justru dia itu menyalahkan kita karena kitalah pendahulu-pendahulu yang mengadakan debat Islam Kristen. Dia itu efek dari atau terpengaruh dari kita. Kan lucu, masuk kayak gitu logikanya. Jadi dia menginjak Al-Quran dan sebagainya itu efek dari debat yang kita lakukan. Jadi disalahkan kita karena mengadakan debat lintas agama. Koplak ini orang benar. Saya dengar tadi, parah ini mereka. Aduh, cari pembenaran. Kayak anak kecil jadinya. Dari dulu kita debat aman-aman saja. Saya Bang Zuma, ya, dari 2009 aman. Polisi nggak bisa menyentuh kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah melakukan pelecehan, tidak pernah melakukan penghujatan. Kita ngomong pakai data. Itu tidak bisa dikatakan penghujatan kalau begitu. Selagi ada data, tidak bisa dikatakan penghujatan. Nah, menurut dia tadi, apa yang kita lakukan adalah penghujatan. Akan ngaco. Saya tunjukkan di mana saya menghujat. Oh iya, nambahin dikit ya teman-teman. Tadi kan saya bilang
Komal api dilarang menaikkan logika. Sekarang saya juga akan lengkapi pernyataan saya karena ada permintaan dari teman-teman di bawah tadi. Teman-teman api juga plus pendukung Bang Zuma, saya sarankan untuk tidak naik ke komalnya logika. Jangan ramaikan komal dia. Begitu aja teman-teman. Lanjut Gurunda Zuma, monitor. Ya, silakan dilanjutkan teman-teman sekalian. Saya rasa ini tidak perlu kita perpanjang ya. Sikap kita udah jelas ya bahwa kita mengutuk keras tindakan dua orang tersebut. Ya, selanjutnya kita serahkanlah pada aparat untuk bagaimana solusinya ke depannya. Kita berlepas diri dari hal-hal yang mereka lakukan. Saya berkeras tadi karena datangnya di sini itu ya dengan cara kayak begitu. Dia yang nanya Bang Juma, mestinya dia yang ditanya, kan kurang asam. Dia yang intinya insya Allah ini adalah untuk perbuatannya ya, tidak membenci dirinya, karena walau bagaimanapun dia masih saudara kita dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Suaranya kecil, Ustaz. Jadi intinya, maksudnya saya adalah intinya bahwa ini adalah untuk perbuatannya saja kita bersikap tegas, bukan membenci daripada dirinya. Karena walau bagaimanapun Bang, logika itu masih saudara kita yang terikat dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Bang. Jujur saya sedih sekali Bang lihat ini, Bang. Ya, kita sarankan aja dulu. Nanti kalau misalnya jadi ya, kan ada pemeriksaan kejiwaan dulu. Jiwanya dulu yang diperiksa. Ya Allah. Kenapa hal-hal seperti ini harus berlaku ya Allah? Kita nggak membenci akidahnya Bang, tapi kita Ya, itu tidak suka efek daripada tindakan dia gitu loh Ustaz. Betul. Justru itu di sana. dia, Bang Filipus, justru karena kita sayang dia, itu kita kita berikan dia itu peringatan gitu loh agar tidak lebih jauh lagi. Betul. Itu sih ya, itu aja sih Ustaz. Mudah-mudahan dia kedepannya lebih baik. Siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Betul. Gentle dong kayak Ustaz Awaloni. Gitu ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu intinya di sana. Tapi sebagai saudara seiman ya tetap saudara seiman. Kalau dia memang masih muslim kan gitu. Tapi siapapun dia yang melakukan tindakan begitu, ya nggak mungkin dong secara terbuka kita mendukung dia. Apa bedanya kita dengan orang sebelah? Kan gitu. Betul. Tindakan apapun, siapapun yang melakukan, itu kita kutuk. Gak setuju tindakan itu. Itu memecah belah anak bangsa itu. Artinya apa ini yang terjadi selama ini? Berbalas pantunlah mereka. Berbalas pantun dia. Kita yang tersakiti. Ulah satu orang, umat muslim yang merasakan semua. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Kalau seorang menginjak-injak dengan sengaja kitab suci Al-Quran, dia mengatakan itu nggak ada gunanya, itu cuma buku, nggak ada masalah kan gitu. Ini akibat apa? Ya akibat logika, gitu loh. Nah, itulah yang kita kutuk. Ya supaya dia nanti mendapatkan efek jerah. Habis ini ya semoga tidak berbuat lagi, dia menjadi orang yang baik. Itu sih kira-kira dari saya. Lanjut. Cukup Roma katanya. Iya betul. Masya Allah. Itu Ustaz. Teman-teman juga nggak usah lagi dia lagi live di sana, dia lagi begini ya. Artinya secara tidak langsung tuh dia mengajak orang sini untuk nonton lagi gitu loh. Ngajak ke sana lagi itu. Udah diberitahu jangan nonton masih nonton, memberitahu di sini ada aja. Iya saya juga unfollow beliau. Lo nyindir saya lo Bang Andi lo. Hah? Nyindir saya lo. Semoga dengan ini beliau menyadari dan berubahlah untuk kebaikan ke depan.
Tapi luar biasa ya teman-teman. Bang Zuma loh, bayangkan coba. Bayangkan sudah dibuat seperti itu, beliau masih menasehati saudari kita tadi jangan dihentikan bantuan berupa apa tadi, uangnya tadi. Kurang, masya Allah. Itu masya Allah. Itu kalau saya enggak itu. Kalau Bang Zuma, ya masya Allah masih kepikiran begitu loh teman-teman. Luar biasa lah itu. Ya Allah ya Rob, masya Allah. Jumat itu kan saya masih WA beliau. Saya minta klarifikasi sebagai orang tua lah ya. Kenapa harus kayak gini? Kan aku sama dia tuh panggil adik loh sama dia tuh. Kalau teleponan ada masalah dia curhat-curhat. Tapi ya kayaknya kejiwaannya yang harus diperiksa juga. Kalau menurut saya. Faktor jiwanya juga mungkin ada masalah yang sangat prinsip barangkali yang merasuk jiwanya. Dia tidak mampu kemudian keluar dari masalah. Ya, sehingga terbawa-bawa ke tindakannya di sosmed tidak terkontrol, gitulah. Buka koma lagi dia. Fitnahan Suma katanya judulnya. Kamu ini anak bandel ini loh. Bukannya sadar kek, mengakui kesalahannya, minta maaf kan selesai. Selesai dalam hal tabayun, tapi dari segi kalau saya juga anehnya itu loh, kok nggak ada orang sebelah melaporkan dia ya? Malah saya yang heran tuh dia di sini malah yang ditanyain, yang diinterogasi Gurunda Zuma. Ini gimana Ya, makanya ini? gue kesel kan, makanya gue kesel, gue langsung ngomong loh. Ini orang ini dia yang mintain bener nggak yang kau lakukan itu? Ya buktikan dulu Bang Juma. Berapa menit? Di menit keberapa? Loh, kamu yang lakukan, kenapa Bang Juma suruh buktikan? Kang Kuculuk bener-bener anak. Sakit ini anak ini. Sakit bener dia ini. Itu makanya gue bilang kejiwaannya dulu perlu diperiksa. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya saya juga sih yang keliru tadi. Terlalu cepat dia yang berbuat, Bang Juma disuruh buktikan di menit keberapa? Kurang asal. Allahu Akbar. Host, naikin Kang Dito host. Aku gantian dulu sama Kang Dito. Ntar kalau udah Kang Dito udah turun, bolehlah dinaikin. Izin Gurunda, Kang Dito mungkin mau ada sesuatu yang disampaikan Gurunda. Baik. Nanti naik lagi sini ya. Siap Gurunda. Belum ada Oten request lah Oten, biar kita langsung diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semuanya. Izin Kopral Dito di sini mau sedikit menyampaikan. Mohon approve kalau misalnya Kopral yang maju, karena ini kemaslahatan umat ya. Di sebelah juga masih menggoyangkan narasinya. Nah, kemarin pun ada membawakan Yayasan Mahasuci, Masya Allah. Ini izin Gurunda, kalau misalnya Jenderal memberikan titah, sikat aja Kopral Dito, saya sikat. Mantap. Silakan. Mohon izin Gurunda, kalau memang diperbolehkan, saya naik di situ, saya akan bongkar siapa dia dan seperti apa, bagaimana kisahnya di dalam debat terlintas agama ini. Saya rasa cukuplah hukuman dari kita untuk beliau ya. Kita berdoa supaya beliau bisa menyadari artinya kita yang tua ini nggak perlu lagi melayani dia. Artinya sifat kekanak-kanakannya biarlah dia bercumbu dengan kekanak-kanakannya dia. Kita nggak usah ikut dalam permainan kekanak-kanakannya. Cukup bagi kita sebagai abang marah
dengan tindakan perbuatannya abangmu ini marah, gak suka. Pada saat abangmu harus menampar orang gara-gara ulah penghinaan terhadap agama, saya melihat ternyata adik saya sendiri juga melakukan hal yang sama. Itu yang saya sakit. Itu yang membuat saya sakit. Ketika kemudian saya ingin mengamuk, kitab suci saya diinjak depan mata saya nggak bisa membuat satu tindakan dikarenakan ada juga adik saya melakukan hal yang sama. Ini. Jadi ya udahlah ya, kita cukup kita tahu orang ini harus periksa kejiwaan. Kelihatannya ada yang nggak sempurna dari kepribadiannya sebagai manusia. Kelihatannya. Nah, itu sih teman-teman. Siap, perintah dilaksanakan Jenderal. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi, kita ingat satu komando satu barisan. Siap. Pandam. Izin turun. Siap. Kalau tahu saya kan begini jenderalnya kok saya kejadian- ngomong siap ya. Kalau tahu begini kejadiannya saya nggak sempat simpati sama dia sebab saya semalam juga naik ke roomnya dia terus ngobrol masalah ini. Saya jujur simpati. Saya mohon maaf Bung Zuma. Walaupun tidak membantu tapi saya simpati dengan dia dan saya sempat meminta dia untuk mengganti tulisan yang bertuliskan Api Maha Suci. Karena saya bilang kalau Anda marah sama Bang Zuma atau ke udah Sondi dan sebagainya atau pemimpin Api Riau, ya mereka aja. Api nggak seperti itu semuanya, itu kan oknum. Walaupun itu pendirinya sekalipun. Api itu bukan soal Bang Zuma. Api itu soal kerja umat. Bukan soal Bang Zuma. Saya bilang begitu kan. Mohon maaf nih Bang Zuma kalau saya lancang. Benar. Mohon maaf kalau saya lancang. Saya bilang begitu ke dia. Saya bilang mohon dihapus itu Api Maha Suci. Artinya kita tabayun aja dulu. Saya bilang saya jujur sempat termakan dengan penjelasannya dan bersimpati begitu. Sembari meminta agar Api Maha Suci di stikernya itu dihapus begitu. Sebab saya bilang kalaupun kau punya masalah dengan Bang Zuma dan kalaupun betul Bang Zuma semacam itu atau siapa bilang Api Riau itu, dia bilang Api Riau itu seperti itu, saya mengatakan itu adalah oknumnya. Dan ini bukan soal siapa ketua Api Riau atau siapa Bang Zuma. Api itu bukan Bang Zuma lagi. Tapi Api itu umat Islam yang bergerak di dalam suatu gerakan kemaslahatan sekarang. Enggak bergerak untuk Bang Zuma. Saya pun ini mau masuk Api bukan untuk menjadi pengikutnya Bang Zuma. Saya bilang kan begitu, mohon maaf. Saya nggak tahu sampai ke sini. Kalau saya tahu sampai ke sini nggak begitu saya katakan. Lain lagi mungkin. Iya. Perlu diluruskan ya. Artinya sebenarnya nggak ada hubungan sama Api Riau. Jadi begini, saya melihat video dia itu dari cara dia berpakaian, berjoget-joget, memakai mahkota, itu kan simbol. Karena terpanggil sesama orang Muslim, terpanggil sama-sama di Riau, saya cobalah menelpon beliau, Aki Pelipus. Kalau dipikir-pikir urusannya itu apa gitu loh. Buat saya kan nggak ada. Cuma karena kita merasa ya kalau kita mengetahui sesuatu hal, kalau kita biarkan, kan kita berdosa juga itu kan. Kalau terkait saya telepon beliau. Ayahandaku, kalau terkait dengan ini ayahandaku, terkait dengan pakaiannya itu saya malah pernah nimbrung happy bareng dengan hal itu jujur. Tapi soal menginjak kitab suci orang itu yang saya nggak setuju ya begitu, nggak nimbrung ke situ. Cuman melihat saudara saya lah kan waktu itu sesuai dengan penjelasannya bahwa dia sedang didiskreditkan oleh teman seperjuangannya. Jujur saya saat tadi malam itu sampai sedih lah begitu dan mengatakan bahwa kamu jangan menggeneralisir semua api, apalagi menulis Api Maha Suci ini kan api se-Indonesia ini akan terluka termasuk saya. Walaupun saya sempat bilang walaupun saya ini hanyalah api kultural bukan api struktural begitu.
Tapi nggak usah lah begini, karena ini bukan soal Bang Zuma atau sama si siapa pemimpin API Riau, saya nggak tahu siapa. Saya bilang begitu kan. Ini bukan soal mereka, ini soal keumatan, soal pergerakan umat yang menjalankan kemaslahatan Islam. Saya bilang begitu. Tapi jujur saya sedih sih mendengar ini kalau memang benar perkataan panjenengan terkait perbuatan terkait sikap Bang Zuma sama pimpinan API Riau begitu. Tapi mohonlah saya bilang, tapi API jangan digeneralisir. Jadi saya selesaikan dulu ya Ustaz Filipus ya. Ya, maaf. Jadi saya telepon beliau. Saya bilang sama dia baik-baik. Ini sumpah demi Allah tidak saya tambah, tidak saya kurangin. Ini bulan puasa. Saya bilang, ini siapa? Dinda, ini Bang Sondi, Pekanbaru. Oh ya Bang. Ada apa Bang? Boleh ngasih saran dan masukan? Oh silakan Bang. Begini, kalau bisa di video yang berpakaian kayak begitu tuh janganlah. Oh di situ langsung naik emosinya loh. Apa yang kulanggar hukum Bang? Abang kok sok mengerti tentang hukum, kata dia begitu kan? Saya diam masih sabar. Saya bilang begini. Yang namanya kita melanggar, yang namanya itu penistaan agama itu bukan hanya menghujat saja, memakai atribut yang diagungkan oleh umat beragama dan kita permainkan di situ, itu juga termasuk bagian dari delik. Itu adanya di pasal 156A dan di Undang-Undang ITE pasal 28 segitu kan. Woi, apa yang terjadi biar Ustaz Filipus tahu? Dia marah. Ya sebenarnya berpakaian itu tuh nggak boleh itu. Itu kan pakaian kebesaran orang agama sebelah, nggak boleh kita menari-nari mencari koin seperti itu, nggak terpuji kan? Saya telepon dia baik-baik, sampai dia ada satu kalimat dia ngomong gini sama saya, Ustaz Filipus, abang dibayar berapa sama Oten? Astagfirullah. Untuk ngomong ini ke saya, coba sumpah demi Allah Rasulullah. Nah di situ saya emosi, udahlah kalau kamu nggak mau, ya udah kamu nanti berhadapan dengan hukum dengan saya. Nah tapi setelah itu kejadian, saya memberitahu dia itu secara silent melalui handphone. Dia buka komal, dia ceritain bahwasanya saya menyerang dia. Ya mengambil simpati lah. Cuma kan saudara-saudara kita kan nggak tahu persoalan. Dibilangnya saya akan melaporkan dia, saya sedih kata dia kan, sesama muslim sendiri melaporkan saya, bla bla bla. Nah banyak yang saudara-saudara kita di bawah nggak tahu persoalan menyalahkan saya. Siapa tuh si Sondi, siapa ini? Tapi saya diam aja waktu itu. Saya Ya kan? sempat juga menyambung perkataannya itu tadi malam tentang hal itu, ayahandaku, bahwa saya bilang terlalu bodoh sekali sesama umat Islam mau melaporkan hal semacam ini. Kalau masih memang bisa diperbaiki, kenapa harus melapor? Saya bilang begitu. Kita tabayun saja internal. Saya bilang begitu ke dia. Banyak Ya, pertimbangan tapi sebenarnya buktinya Ustaz seperti ini malah Filipus. nggak sukses. Karena begini, Tabayun malah nggak sukses. bukan apa-apa. Saya mau kemarin itu, kenapa nggak melaporkan dia? Banyak pertimbangan. Pertama, saya pertimbangkan dia ini punya keluarga, punya anak. Karena dulu memang ada dulu persoalan. Dinda Juma tahu itu. Dia mengatakan waktu itu melapor ke Dinda Juma, dia diserang oleh warga. Dia di situ tuh dia minoritas diserang karena dia merasa dari orang Riau. Dinda Juma nelpon saya waktu itu. Saya bilang sama dia begini waktu itu, udah kalau itu kamu ke Pekanbaru aja deh. Saya siapkan penginapan tempat tinggal kamu di Pekanbaru sampai suasana ini reda. Itu pertama kejadian saya kenal beliau waktu itu. Akhirnya nggak terwujud, dia nggak mau, ya sudah. Nah dari perjalanan itu, kenapa saya menelpon dia itu menyebar fitnah naik ke Komal? Ya karena saya bukan seorang apologet yang aktif ya, saya cuek aja, saya nggak peduli. Cuma saya jamin, ya udahlah mengalah aja lah kita ya sama orang Muslim, ya kan, mengalah nggak apa-apa deh. Cuma ada kelima dia itu, abang dibayar berapa sama Oten untuk melarang saya berpakaian seperti itu? Ya udah saya diam.